Lo pasti ngerasa dunia ini larinya kenceng banget. Baru kemarin kita asik joget TikTok, sekarang udah ngomongin AI yang bisa bikin lagu, bikin gambar, bahkan ada yang bilang bisa bikin skripsi. Belum lagi bahas metaverse, NFT atau Web3 yang kadang bikin kita pusing mikirnya. Lo pasti pernah ngerasain kegelisahan yang sama, kayak ada gap antara skill yang kita punya hari ini sama tantangan di depan mata yang udah nunggu kita. Gua nggak mau lo cuma jadi penonton yang bengong ngeliatin perubahan zaman. Gua mau kita belajar dan bareng-bareng jadi pemain utama. Kita bakal bedah tuntas, skill apa aja yang wajib banget kita kuasai sebagai anak muda. Biar kita bukan cuma bisa bertahan, tapi justru bisa jadi yang terdepan di tahun 2030 nanti. Gua mau kasih gambaran kenapa topik ini penting banget buat kita obrolin yang dimana tahun 2030 itu udah tinggal 5 tahunan lagi. Ya kedengarannya emang masih lumayan lama, tapi coba deh lo lihat, perubahan teknologi dan dinamika global sekarang itu udah kenceng banget. Dulu, 1 dekade itu perubahannya mungkin masih kelihatan slow motion. Tapi sekarang, setahun aja udah banyak banget inovasi yang bermunculan. Profesi yang dulunya jadi impian banyak orang, bisa jadi besok udah sebagian digantiin sama robot atau AI. Lo lihat aja sekarang, kasir di supermarket udah mulai digantiin mesin self-checkout, customer service banyak yang beralih ke chatbot. Ini baru contoh kecilnya. Belum lagi isu-isu global kayak perubahan iklim yang makin nyata, disrupsi ekonomi, dan persaingan tenaga kerja yang makin ketat. Kalau kita nggak siapin diri dari sekarang, bisa-bisa kita cuma jadi penonton yang gigit jari ngeliatin orang lain pada sukses, sementara kita kejebak di zona nyaman, yang sebentar lagi bakal nggak relevan. Makanya, keresahan ini bukan cuma lo rasain sendiri, banyak banget anak muda di luar sana yang juga mikirin hal yang sama. Mereka sadar ijazah doang itu udah nggak cukup lagi. Kita butuh senjata tambahan, yaitu skill-skill yang relevan sama kebutuhan zaman. Jadi, siapin telinga lo dan simak baik-baik. Ini penting banget buat masa depan kita. Skill pertama dan menurut gua ini penting bagi pondasi dari semua skill lainnya, yaitu kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Kenapa ini penting banget? Di masa depan, informasi itu bakal makin banyak, makin kompleks dan berseliweran di mana-mana. Gak semuanya benar dan gak semuanya bisa langsung kita telan mentah-mentah tanpa filter. Masalahnya, banyak dari kita yang gampang banget kemakan hoax atau ikut-ikutan tren, tanpa mikir panjang, tanpa ngecek dulu kebenarannya, dan ini bahaya banget. Dampaknya, kita jadi gampang dibohongi, salah ambil keputusan, dan ujung-ujungnya bisa merugikan diri sendiri, bahkan orang lain. Contoh kecilnya ikut investasi bodong cuman karena katanya. Untungnya gede, tanpa pernah riset dan analisis yang benar. Mulai sekarang, latih otak kita buat selalu mempertanyakan segala sesuatu. Jangan langsung percaya sama apa yang kita lihat atau dengar. Biasakan untuk mencari tahu faktanya. Analisis informasinya dari berbagai sudut pandang. Kalau ada masalah, jangan langsung panik atau nyerah. Tapi coba pecah jadi bagian-bagian kecil dan cari solusinya step by step. Intinya, biasakan diri buat mikir kenapa, bagaimana ini bisa terjadi, dan apa jadinya kalau ini kayak kita lagi ngelatih otot-otak kita biar makin kuat dan lentur dalam menghadapi berbagai macam masalah yang makin kompleks. Skill kedua yang gak kalah penting yaitu kemampuan beradaptasi dan terus belajar, yang dimana ini krusial banget bro. Karena dunia ini dinamisnya udah gak ketulungan. Teknologi terus berkembang, tren berubahnya super cepat, dan apa yang relevan hari ini bisa jadi besok udah usang. Masalahnya, banyak dari kita yang merasa sudah cukup dengan apa yang dipelajari di sekolah ataupun di kuliah, yang dimana kita jadi malas buat belajar hal-hal baru di luar zona nyaman kita. Dampaknya, kita jadi ketinggalan zaman, susah bersaing di dunia kerja, dan potensi diri kita jadi nggak berkembang maksimal. Ibaratnya kayak HP jadul yang nggak bisa install aplikasi baru, karena sistemnya udah nggak support. Tanamkan mindset bahwa belajar itu nggak ada batasnya, dan itu adalah sebuah proses seumur hidup. Jangan pernah merasa puas dengan apa yang udah kita tahu. Anggap aja belajar itu kayak investasi jangka panjang buat diri kita sendiri. Jangan takut sama hal-hal baru. Justru jadikan itu sebagai tantangan yang seru buat kita taklukkan. Ingat, yang bisa bertahan di era perubahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Skill yang ketiga ini udah nggak bisa ditawar lagi, yaitu literasi digital dan penguasaan teknologi. Di era serba digital kayak sekarang, gak bisa melek teknologi itu sama aja kayak hidup di hutan tanpa peta. Alhasil nyasar, hampir semua aspek kehidupan kita udah terhubung sama teknologi. Masalahnya banyak dari kita yang ngakunya melek teknologi,
Padahal cuma jago main sosmed atau nge-game yang dimana literasi digitalnya masih minim, nggak ngerti soal keamanan data, privasi online, atau gimana cara memanfaatkan teknologi secara produktif untuk nambah skill ataupun cuan. Dampaknya, kita rentan jadi korban penipuan online, informasi pribadi kita gampang bocor, dan kita cuma jadi konsumen pasif dari teknologi. Pelajari dasar-dasar teknologi yang relevan sama minat dan karir yang lo pengen. Misalnya, kalau lo tertarik di bidang marketing, pelajari soal social media marketing atau data analytics. Kalau lo suka desain, kuasai software-software desain grafis dan editing. Jangan cuma jadi pengguna doang, tapi coba ciptakan sesuatu dengan teknologi yang ada. Manfaatkan internet sebagai sumber belajar yang gak ada habisnya. Banyak banget tutorial gratis, kursus online murah, atau komunitas-komunitas keren yang bisa kita ikutin buat ningkatin skill digital kita. Skill keempat yang sering dianggap remeh tapi padahal penting banget yaitu kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi. Sehebat apapun skill individu yang lo punya, di dunia kerja atau dalam kehidupan sosial, lo pasti akan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Gak mungkin bisa jalan sendiri. Masalahnya, banyak dari kita yang sekarang lebih nyaman berkomunikasi lewat chat daripada tatap muka langsung. Alhasil, skill komunikasi verbal dan non-verbalnya jadi kurang terasa. Dampaknya, kita jadi susah menyampaikan ide dengan jelas, gampang terjadi salah paham, dan kurang efektif dalam bekerja tim. Padahal kolaborasi itu kunci buat mencapai tujuan yang lebih besar dan kompleks. Latih kemampuan komunikasi lo dalam berbagai situasi, baik formal maupun informal. Belajar menyampaikan pendapat dengan sopan dan efektif, mendengarkan dengan baik dan memberikan feedback yang membangun. Jangan takut buat memulai percakapan atau presentasi. Ikut kegiatan yang melibatkan kerja tim, seperti organisasi, proyek kampus, atau volunteer. Ingat, komunikasi itu bukan cuma soal ngomong, tapi juga soal memahami orang lain dan membangun hubungan yang baik. Skill yang terakhir tapi nggak kalah penting yaitu kreativitas dan inovasi, alias kemampuan berpikir kreatif dan menghasilkan hal-hal baru. Di tengah persaingan yang makin ketat, kemampuan buat mikir out of the box, menciptakan sesuatu yang baru, dan memberikan solusi unik itu jadi pembeda utama. Masalahnya sistem pendidikan kita kadang kurang mendorong kreativitas. Kita lebih sering disuruh menghafal dan mengikuti pola, daripada berpikir bebas untuk mencari solusi yang orisinil. Dampaknya, kita jadi kurang inisiatif, takut mencoba hal baru, dan lebih suka ikut arus daripada menciptakan tren atau solusi sendiri. Latih otak kita buat selalu mencari ide-ide baru. Sekecil apapun itu, jangan takut gagal bro. Anggap kegagalan sebagai bagian dari proses kreatif yang harus kita lewati. Eksplorasi berbagai bidang ilmu, cari inspirasi dari mana aja, dan jangan pernah ragu buat mewujudkan ide-ide gila dari lo. Ingat, inovasi itu nggak harus selalu sesuatu yang revolusioner. Hal-hal kecil yang bisa mempermudah hidup orang lain atau menyelesaikan masalah sederhana juga termasuk inovasi. Jadi terus asah dan bebaskan kreativitas lo. Itu 5 skill penting yang menurut gua wajib banget kita kuasai sebagai anak muda untuk menghadapi tahun 2030. Gimana? Udah dapat gambaran kan? Dari 5 poin tadi, skill mana yang udah lumayan lo kuasai, dan skill mana yang perlu lo push atau upgrade dari sekarang. Gua pengen dengar pendapat lo semua di kolom komentar. Skill apa lagi yang menurut lo bakal penting banget di masa depan? Masa depan itu bukan cuma soal keberuntungan, tapi juga soal persiapan yang matang.